Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Komara dengan NIM 0101161004. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 sebagai tugas ujian akhir semester Manajemen Pemasaran 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Wala Erpurini, sebagai dosen pemampu di mata kuliah ini. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya tidak menggunakan jasa mamater, dikarenakan sudah 3 minggu lebih saya tidak pulang ke rumah karena jasa mamaternya ada di rumah. Jadi mohon dimaklumi ya Bu ya untuk kondisi saya. Oke, kita langsung aja ke soal pertama, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pedagangan ecer dan grosir. Nah, untuk kelebihan pedagangan ecer adalah yang pertama, yaitu modalnya diperlukannya biasanya kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Karena kita bisa memulai bisnis ini tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, sehingga kita bisa mengatur dan juga memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, yang kedua adalah kita bisa menentukan lokasi yang strategis untuk usaha ecer ini, bisa dekat dengan pemukiman, komplek, ataupun di tempat wisata, ataupun di jalan-jalan yang ramai. Nah, dan yang ketiga, hubungan antara pedagang dengan pelanggan itu cukup dekat, sehingga kita bisa mudah untuk mendapatkan konsumen loyal, seperti itu. Nah, di balik kelebihan ini pasti ada kekurangan juga dong. Yang pertama, yaitu kurangnya pengelolaan untuk usaha ecer ini yang tepat dan juga efisien, sehingga usaha ecer ini biasanya karena manpowernya itu sedikit, bahkan bisa 1 orang hingga lebih, sehingga kurangnya tertata usaha, mulai dari administrasi, pembukuan, stok barang, dan juga karena produk yang dijual biasanya sudah banyak diketahui oleh konsumen, sehingga kita sulit melakukan promosi karena biasanya konsumen sudah mengetahui harga eceran tertinggi. Oke, selanjutnya untuk kelebihan pedagang grosir, yaitu sudah jelas lebih murah. Kenapa? Karena kita membeli barang yang banyak sehingga harga pun akan semakin murah. Dan semakin murah barang yang dibeli, maka margin keuntungan pun akan semakin tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan lebih maksimal dan jelas lebih besar dari pedagang eceran. Lalu kita bisa mengatur stok barang lebih baik lagi, karena pedagang grosir sudah pasti pedagang eceran akan membeli dari pedagang grosir, sehingga stok masuk dan keluar bisa terkontrol, di mana biasanya manpower pada pedagang grosir itu lebih banyak dan tertata, sehingga seharusnya mulai dari pembukuan, administrasi, hingga stok barang sudah tertata dengan rapi. Namun untuk kekurangan grosir sudah pasti modal yang dikeluarkan itu lebih besar, karena kita harus membeli barang dengan jumlah yang banyak agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Maka dari itu modal yang diperlukan pun harus semakin besar. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu tentang contoh internal control dalam organisasi pemasaran. Nah, dalam kegiatan pemasaran itu ada yang namanya audit pemasaran. Sudah jelas setiap perusahaan pasti akan melakukan audit pemasaran. Karena audit ini bertujuan untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep pemasarannya, serta menciptakan nilai bagi konsumennya dalam tingkat laba. Dengan melakukan audit pemasaran atau marketing audit, memungkinkan manajemen melihat jauh di luar ramalan penjualan dan ramalan pangsa pasar, sehingga perusahaan pun bisa lebih berkembang. Lalu kita lanjut ke soal ketiga, yaitu contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Nah, pengendalian pemasaran itu adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Nah, contohnya sih perusahaan akan bertindak sesuai dengan rencana agar bisa mencapai tujuannya. Dan biasanya perusahaan akan merencanakan program untuk periode yang akan mendatang dan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki kondisi yang kurang baik di periode sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut ke soal keempat. Apakah audit pemasaran itu penting? Jelas penting, karena audit pemasaran meninjau isu-isu seperti pelanggan dan target pesaing pasar pada umumnya dan situasi internal. Akan lebih banyak informasi tentang keberhasilan ataupun sebaliknya dari kegiatan pemasaran sebelumnya, karena audit ini bertujuan untuk melihat seberapa baik sih perusahaan dalam menerapkan konsep pemasarannya, serta menciptakan nilai bagi konsumennya dalam tingkat laba. Dengan melakukan audit pemasaran, sudah jelas memungkinkan manajemen melihat jauh di luar ramalan penjualan dan peramalan maksa pasar, sehingga perusahaan pun bisa lebih berkembang. Kita
kita lanjut ke soal kelima, yaitu apa yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global. Oke, salah satunya adalah PT Bio Farma. Jadi Bio Farma itu adalah perusahaan yang berbasis di bidang farmasi dan pencegahan penyakit. Ini patut menjadi kebanggaan Indonesia. Mengapa? Karena Bio Farma adalah salah satu perusahaan BUMN ini termasuk ke dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang bisa mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma memang dalam proses produksinya begitu bergantung pada pasar global. Dengan 65% produknya diekspor ke berbagai negara. Sudah berkiprah selama 124 tahun, perusahaan global ini masih terus melakukan inovasi dalam bidang vaksin. Pada 2015 lalu, Bio Farma telah diberikan izin oleh WHO untuk melakukan ekspor vaksin pentavalent ke seluruh dunia. Vaksin ini terbilang inovatif karena merupakan gabungan dari 6 vaksin dasar seperti difteri, polio, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan juga hemophilus influenza B. Dengan temuan ini, imunisasi yang dilakukan kepada bayi tidak perlu sebanyak 9 kali seperti pada umumnya, namun hanya perlu 3 kali. Dan Bio Farma ini ada di Bandung loh, hebat kan? Oke, sekian video jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran 2 dengan dosen pengampu Ibu Wala Erpurini. Saya Asep Komara, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.